Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Satria Kayana, nomor absen 90 dari kelas 11 TKF 3 SMK Negeri Pagundahan. Di sini saya akan mengukur sistem kerja pengapian. Untuk pemeriksaan sistem pengapian, yang pertama pengukuran resistor. Di sini resistor dibedakan menjadi dua, yaitu eksternal resistor dan internal resistor. Saya akan mengukur eksternal terlebih dahulu, di mana minimal ukurannya 1,1 ohm dan maksimal ukurannya 1,3. Di sini saya mengukur menggunakan alat multimeter. Untuk alat multimeter ini menunjukkan 1,8 ohm, di mana kesimpulannya untuk yang eksternal tidak baik atau tidak layak dipakai karena sudah melewati maksimal ukuran 1,3 ohm. Yang selanjutnya kita mengukur internal resistor dengan minimal ukuran 0,9 ohm sampai maksimal ukuran 1,2 ohm. Untuk yang internal resistor, alat multimeter ini menunjukkan 1,7 ohm, di mana kesimpulannya yang internal masih bagus atau masih layak pakai karena masih di standar ukuran tersebut. Mulai. Untuk yang nomor 2, pemeriksaan tahanan koil. Di sini dibedakan menjadi dua, yaitu tahanan koil primer dan tahanan koil sekunder. Saya akan memeriksa yang pertama terlebih dahulu tahanan koil primer. Di sini saya memeriksa dengan alat multimeter. Ya. Dan itu hasilnya dengan kesimpulan tidak baik karena kurang dari ukuran normal. Untuk yang kedua, tahanan koil sekunder. Dan itu hasilnya dengan kesimpulan tahanan koil sekunder tidak baik karena melebihi batas normal. Untuk nomor 3, pemeriksaan tahanan penyekat antara terminal positif dan pemegang koil. Untuk di sini ukurannya tak terhingga, dan saya akan mengukur tahanan penyekat antara terminal positif dan pemegang koil menggunakan alat digital multimeter. Untuk jarum yang merah kita taruh di terminal positif dan yang hitam di pemegang koil. Setelah ini dijadikan satu, ditempelkan, lalu kita akan melihat angka tersebut yang ada di multimeter. Ya, sekarang
angka tersebut menunjukkan 0,062 kilo ohm. Dan untuk kesimpulannya, berarti koil tersebut masih bagus dan masih bisa digunakan karena ukurannya tidak terhingga. Yang keempat, kita akan menuju nomor 4, pemeriksaan busi. Untuk busi di sini ada 4 ya. Kita akan memulai dengan pemeriksaan busi pertama. Untuk pengukuran celah busi, di sini minimal ukurannya 0,7 mm dan maksimal ukurannya 1 mm. Di sini alat untuk mengukur celah busi ada 2, yaitu fuller gauge dan jangka sorong. Di sini kita akan menggunakan fuller gauge yang simple. Setelah dicek ukurannya, busi pertama tepat di ukuran 0,6 mm, dimana kesimpulannya busi pertama itu sudah tidak layak dipakai atau tidak baik karena sudah kurang dari minimal ukurannya 0,7 mm. Untuk nomor 5, pemeriksaan kabel tegangan tinggi. Di sini ada 2 kabel yang harus diperiksa, yaitu kabel koil distributor dan kabel busi. Untuk kabel distributor dibedakan menjadi 2 pemeriksaan, yaitu kondisi visual dan pengukuran tahannya. Untuk kondisi visual kabel distributor, di sini tidak ada retakan atau sobekan pada bagian badan kabel, sehingga dengan kesimpulan kabel tersebut masih layak digunakan atau masih baik digunakan. Untuk yang kedua, pengukuran tahanan. Di sini saya menggunakan alat multimeter digital untuk mengukur kabel distributor ini. Dengan cara ditempelkan pada ujung kabel ya. Dan di sini untuk pengukuran tahanan kabel distributor, multimeter saya menunjukkan angka tersebut. Sehingga dengan kesimpulan kabel ini masih bagus atau masih bisa digunakan, layak dipakai. Untuk selanjutnya kabel busi, di sini juga dibedakan menjadi 2 pemeriksaan, yaitu kondisi visual dan pengukuran tahanan. Untuk kondisi visual kabel busi, di sini sama dengan kondisi kabel distributor, tidak ada retakan atau sobekan pada bagian kabel busi, masih bagus. Dengan kesimpulan masih layak dipakai. Untuk yang kedua, pengukuran tahanan. Di sini saya juga menggunakan alat multimeter untuk mengukur sebuah kabel busi. Dan di sini ukuran tahanan kabel busi menunjukkan angka tersebut, sehingga kesimpulannya ukuran tahanan masih bagus, kabelnya masih bagus. Oke. Untuk selanjutnya nomor 6, pemeriksaan tutup distributor. Di sini pemeriksaannya adalah kondisi visual. Dan yang dinamakan tutup distributor tuh ini.
Untuk kondisi visualnya tidak terdapat keretakan atau pecah, dan kesimpulannya masih bagus atau masih layak dipakai, dan arang distributornya juga masih bagus karena pegasnya mudah memantul. Dan untuk yang nomor 7, pemeriksaan rotor. Benda ini yang dinamakan rotor. Untuk kondisi visualnya sama dengan tutup distributor, tidak ada keretakan atau bagian yang pecah. Jadi kesimpulannya rotor ini masih bagus atau masih layak dipakai. Terima kasih. Untuk selanjutnya nomor 8, pemeriksaan celah platina. Di sini pemeriksaan celah platina dibedakan menjadi 2 kategori. Yang pertama, kondisi visual dan pengukuran celah platina. Di sini saya akan memeriksa kondisi visual terlebih dahulu. Lebih mendekat agar lebih jelas. Ini yang dinamakan platina. Kondisi visual platina yaitu berwarna masih silver dan tidak ada kerak hitam atau kotoran hitam, sehingga kesimpulannya platina masih bagus dan masih layak pakai. Untuk yang kedua, pengukuran celah platina. Untuk ukuran celah platina standarnya 0,45 mm. Alat yang saya gunakan saat pengukuran celah platina yaitu obeng plus dan min, dan juga fuller gauge. Berhubung di alat fuller gauge ini tidak ada ukuran yang tepat 0,45 mm, jadi saya akan menggunakan ukuran 0,4 dan 0,5 mm. Sekarang kita coba mengukur dengan 0,4. Di sini masih terlihat agak longgar. Coba kita setel lagi. Nah, ini saya ukur 0,5 sudah pas. Jadi untuk kesimpulannya, jika ukuran celah platinanya ini pas, maka saat mesin di starter kemungkinan besar mesin akan langsung hidup. Dan jika ukuran platinanya tidak pas, otomatis mesin saat di starter susah dihidupkan. Jadi untuk kesimpulannya ini sudah pas dan mesin langsung bisa hidup. Pemeriksaan Gorvenor Adventure. Untuk pemeriksaan Gorvenor Adventure dengan cara tutup distributor dibuka terlebih dahulu. Setelah dibuka, di sini ada rotor. Rotor tersebut diputar searah jarum jam ke kanan, dan jika dilepaskan, rotor tersebut akan kembali seperti semula.
itu tandanya Corvenor Adventure masih bekerja dengan baik. Pemeriksaan vakum adventure. Di sini di depan saya sudah ada vakum adventure-nya. Untuk cara pemeriksaannya dengan cara disedot melalui lubang ini. Dan kita lihat bagian sini jika disedot ada pergerakan ke dalam, masuk keluar, itu tandanya vakum adventure masih bagus. Kita lihat dulu. Setelah saya sedot, di sini ada pergerakan keluar masuk, dan kesimpulannya vakum adventure ini masih bagus atau masih layak dipakai.